Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan kupas tuntas bab 6 dari buku Deals ya. Fokusnya menarik banget nih. Gimana sih kontrak jangka panjang itu bisa bertahan kalau ada guncangan soal jumlah pesanan atau harga? Kita kan tahu dari bab sebelumnya, kontrak jangka panjang itu penting buat melindungi investasi khusus. Tapi dunia bisnis kan gerak terus. Gimana caranya kontrak ini bisa ngikutin zaman gitu? Betul, betul. Ini pertanyaan mendasar banget loh. Kontrak yang kaku itu ya ibaratnya kapal tanpa kemudi lah di pasar yang lagi badai. Permintaan bisa naik turun drastis, biaya juga gitu kan? Iya juga ya. Nah, kalau nggak ada mekanisme penyesuaian yang bagus, nilai kontraknya bisa amblas, hubungan bisnis bisa rusak, terus salah satu pihak pasti ngerasa kejebak, pengen keluar aja gitu. Jadi adaptasi lewat penyesuaian ini tuh bukan cuma tambahan, tapi ya napasnya kontrak itu sendiri, biar tetap jalan dan saling untung. Oke, masuk akal. Mari kita mulai dari penyesuaian kuantitas dulu deh. Kenapa sih volume barang atau jasa ini sering jadi perdebatan utama gitu dalam kontrak jangka panjang? Apalagi kalau investasinya gede di awal. Nah, ini dia. Ini tuh tarik-menarik kepentingan klasik ya. Di satu sisi ada pemasok nih. Mungkin dia udah bangun pabrik khusus, beli alat mahal yang cuma bisa buat satu pembeli itu aja. Iya. Aset spesifik ya? Betul. Dia butuh kepastian kan? Jaminan kalau pesanannya bakal ada terus. Investasinya balik modal lah minimal. Tanpa itu ya risikonya kegedean. Oke. Di sisi lain, pembeli, dia juga butuh jaminan pasokan, jelas. Tapi dia juga ngadepin pasar dia sendiri yang nggak pasti juga. Perlu ruang buat nyesuaiin pesanan. Jangan sampai numpuk barang di gudang atau malah kehabisan pas lagi banyak permintaan. Jadi sama-sama butuh kepastian tapi juga fleksibilitas ya? Susah dong. Nah, itu dia. Karena ngasih perlindungan penuh buat dua-duanya, itu hampir nggak mungkin. Kontrak itu jadinya ya tempat mereka buat istilahnya bagi-bagi resiko ini. Oke. Jadi gimana biasanya kontrak mencoba nyimbangin ini? Ada model-model standarnya gitu nggak sih? Ada beberapa pendekatan umum ya, masing-masing punya tingkat kelenturan beda-beda. Yang paling kaku nih, itu kontrak kuantitas tetap, fixed quantity. Jumlah sama jadwal kirim udah dipatok mati dari awal. Wah, kaku banget ya. Iya, cocok sih kalau dua-duanya pede banget sama prediksi mereka. Tapi ya gitu, ruang adaptasinya minim banget. Terus, ada lagi kontrak kebutuhan. Requirements contract. Pemasok setuju nyediain semua yang dibutuhin pembeli. Ini enak buat pembeli yang permintaannya nggak nentu. Oh, enak buat pembeli ya? Iya, tapi biasanya ini jalan kalau si pemasok punya pasar lain. Jadi kalau pembeli utama pesan dikit, dia bisa lempar kelebihan produksinya ke tempat lain. Kebalikannya, ada kontrak output contract. Pembeli setuju ngambil semua hasil produksi dari pabrik tertentu punya pemasok. Ini ngelindungin pemasok yang outputnya nggak pasti. Tapi ya gitu, pembelinya biasanya perlu punya cadangan dari sumber lain juga. Jaga-jaga kalau output pabrik itu ternyata kurang. Oke, teorinya jelas nih, tapi gimana prakteknya di lapangan? Di sumber kita kan ada contoh bagus tuh dari Goldberg dan Erickson soal kilang minyak sama perusahaan kalsinasi. Itu gimana bedanya kontrak mereka? Kenapa bisa beda gitu? Nah, contoh ini bagus banget buat gambarin bedanya. Ada dua skenario kan di situ. Pertama, antara kilang minyak sama GLC. GLC ini perantara gede ya. Iya. Nah, ini tuh output kontrak murni. GLC setuju nampung semua kokas. Itu produk sampingan kilang yang dihasilin. Kenapa? Ya, karena kilang investasinya gede di alat coker. Itu butuh jaminan outputnya keserap semua. Oke. GLC, karena dia pemain besar, punya banyak pemasok, fasilitas nyimpennya juga raksasa, dia bisa tuh nanggung risiko kalau output dari satu kilang naik turun. Jadi ini ngelindungin investasi kilang banget. Masuk akal karena skala GLC ya. Terus skenario kedua? Skenario kedua, kilang minyak jual langsung ke produsen aluminium. Nah, ini lebih rumit. Produsen aluminium ini nggak bisa janji ngambil semua kokas. Kapasitas gudangnya terbatas, kebutuhannya juga naik turun kan? Iya. Jadi kontraknya jadi kompromi. Ada kewajiban beli minimum buat si kilang, mungkin ada denda kalau kurang. Tapi juga ada diskon kalau beli banyak, buat dorong pesanan lebih gede. Ini jelas banget bentuk bagi-bagi risiko yang lebih kompleks lah. Wah, jadi kelihatan banget ya skala sama diversifikasi lawan transaksi itu ngaruh banget ke jenis klausul kuantitasnya. GLC bisa ambil risiko penuh, produsen aluminium nggak bisa. Penting banget berarti ya ngerti posisi pasar masing-masing pihak.
Tepat sekali. Struktur kontraknya itu sangat dipengaruhi sama struktur pasar dan posisi masing-masing pihak gitu. Oke, dari industri berat kita pindah ke sumber daya alam nih, yang dinamikanya unik lagi. Gimana kesepakatan gas lepas pantai antara Petrovietnam sama BP? Itu kan ada tantangan soal ekstraksi sama nyimpen gasnya ya. Gimana mereka ngatur kuantitas? Betul. Kasus gas alam ini punya keunikan tersendiri. Pertama, cara ngambil gasnya itu ngaruh ke total cadangan yang bisa diambil. Kedua, nyimpen gas itu mahal banget. Nah, di kontrak Petrovietnam BP ini ada yang menarik nih. Apa tuh? Total kuantitas gas selama umur sumur itu nggak bisa disesuaikan. Petrovietnam itu wajib beli semua gas yang bisa diambil secara ekonomis, biar nggak ada sumber daya yang kebuang gitu aja. Oh, jadi totalnya fix ya? Terus fleksibilitasnya di mana? Nah, kuncinya ada di fleksibilitas waktu pengambilannya. Kontraknya netapin, ada batas minimum harian buat jaga sumurnya tetap produktif, sama ada minimum tahunan, yang biasanya lebih tinggi dari total harian kalau dijumlahin. Oke. Ini ngasih ruang buat Petrovietnam buat nyesuaiin pengambilan hariannya. Sesuai permintaan pelanggan mereka, sesuai kapasitas penyimpanan mereka juga. Dan ini nggak ngerugiin BP secara operasional atau finansial. Cerdas banget kan? Fleksibilitas waktu jadi kunci buat maksimalkan nilai barang. Wah, menarik ya. Contoh lain nih, dari teknologi tinggi. Investasi awalnya kan sering spesifik banget dan mahal. Kasus Tesco, startup penguji chip, sama Semico, produsen chip gede, gimana tuh pengaturannya? Pasti butuh jaminan kan buat bangun pabrik tester gitu. Betul banget. Investasi Tesco buat pabrik spesifik itu jelas perlu dilindungi. Semico juga butuh jaminan pasokan tester yang krusial buat mereka kan? Nah, solusi mereka itu berlapis. Semico janji beli jumlah minimum, plus minimal 85% kebutuhannya dari Tesco. Sisanya boleh dari sumber lain. Oke, 85% itu lumayan tinggi ya? Iya. Terus, Tesco juga boleh pakai kapasitas pabrik yang nganggur buat klien lain. Jadi nggak cuma ngandelin Semico. Yang menarik lagi itu sistem proyeksi lawan pesanan aktualnya. Semico kasih proyeksi kebutuhan buat 9 bulan ke depan, biar Tesco bisa siapin kapasitas kan? Tapi, pesanan yang benar-benar mengikat itu baru dikasih sebulan sebelumnya. Ini ngasih Semico fleksibilitas tinggi, tapi ya ada potensi masalah juga. Masalah gimana tuh? Ya, Semico bisa aja mainin proyeksinya kan? Kasih proyeksi kegedean, Tesco udah siapin kapasitas. Taunya pesanannya dikit. Kapasitas jadi nganggur. Atau sebaliknya, proyeksinya kekecilan. Tiba-tiba butuh banyak. Tesco jadi kewalahan. Wah, rentan juga ya. Terus gimana solusinya di kontrak? Nah, ini dia. Kontraknya ngandelin klausul standar, kayak penilaian komersial yang wajar, atau commercially reasonable judgment dari Semico pas bikin proyeksi. Sama upaya komersial yang wajar, commercially reasonable efforts dari Tesco buat menuhin kebutuhan. Wajar ya. Agak abu-abu nggak sih itu? Iya, istilah hukum kayak gini intinya sih minta para pihak buat bertindak sesuai praktik bisnis normal aja, jangan seenaknya. Tapi ya benar, interpretasi wajar ini bisa jadi sumber sengketa. Jadi ujung-ujungnya sangat bergantung sama hubungan baik antar mereka. Ngerancang mekanisme yang pas itu kuncinya. Biar kontraknya bisa dukung investasi yang berisiko, tapi juga ngakuin kalau masa depan itu nggak pasti. Biar tetap adil dan jalan terus gitu. Nah, mantap soal kuantitas. Sekarang kita pindah ke pilar kedua nih, penyesuaian harga. Mungkin kedengarannya lebih simpel ya, pasang aja satu harga buat katakanlah 10 atau 20 tahun. Kenapa harga juga seringkali perlu disesuaikan dalam kontrak jangka panjang, bukannya nambah ribet ya? Wah, nah ini dia. Kedengeran simpel ya, tapi ada dua alasan krusial loh. Kenapa harga juga perlu ikut gerak? Pertama, buat mencegah perilaku oportunistik. Bayangin deh, di requirements kontrak tadi, harga udah dipatok di awal. Iya. Terus, tiba-tiba, harga pasar melonjak jauh di atas harga kontrak. Si pembeli bisa aja tergoda buat pesan banyak banget. Bukan buat kebutuhannya sendiri, tapi buat dijual lagi atau ditimbun. Kan untung tuh dia. Nah, ini kan ngerugiin pemasok. Penyesuaian harga yang ngikutin pasar bisa ngurangin godaan kayak gitu. Oh iya bener juga, biar nggak ada yang main curang ya. Betul. Terus, alasan kedua, dan ini penting banget, itu buat jaga kelangsungan hubungan dan nilai kontraknya itu sendiri.
Kalau harga kontrak kelamaan beda jauh sama harga pasar, entah kerendahan atau ketinggian, pihak yang rugi itu bakal punya dorongan kuat buat cari-cari cara keluar dari kontrak. Cari gara-gara gitu ya. Iya, cari kesalahan lah, ngeluh kualitas lah, apa aja. Nah, kalau harganya dijaga tetap relevan sama pasar, tekanan buat cari jalan keluar itu jadi berkurang. Ini nyambung lagi ke idenya Oliver Hart soal preference points. Kalau harga aja udah kerasa nggak adil, ya kerjasama di area lain bisa keganggu juga. Masuk akal banget. Jadi intinya ngejaga harga kontrak biar deket sama harga pasar itu penting. Terus gimana caranya? Apa sesimpel ngaitin ke indeks umum kayak indeks harga konsumen atau produsen gitu? Nah, indeks umum kayak IHK atau IHP itu sering dipakai. Tapi ini bisa jadi kayak pedang bermata dua loh. Indeks umum itu mungkin nggak akurat buat ngikutin pergerakan harga produk yang spesifik di kontrak. Maksudnya gimana tuh? Ya bayangin aja. IHP umum naik karena harga baja lagi mahal. Tapi harga komponen elektronik di kontrak kita malah turun karena ada inovasi baru. Kan nggak nyambung tuh. Oh iya. Nggak cocok ya? Iya, ketidakcocokan ini tetap bisa bikin masalah. Bikin indeks khusus bisa aja, tapi susah kan kalau produknya unik. Nah, bahaya salah desain indeks ini bawa kita ke kasus klasik yang jadi peringatan keras banget. Essex Group lawan Alcoa. Ah ya, kasus Essex Alcoa. Ini salah satu bagian yang paling bikin, wah kaget ya di sumber kita. Gimana ceritanya mekanisme penyesuaian harga mereka bisa gagal total gitu. Sampai fatal akibatnya. Ini benar-benar pelajaran mahal soal desain kontrak. Kontraknya jangka panjang banget, sekitar 20 tahunan. Alcoa pasok aluminium cair ke Essex. Essex sampai bangun pabrik kabel persis di sebelah pabrik Alcoa. Investasi spesifik banget kan si Essex ini? Iya, jelas banget itu. Essex butuh harga yang ngelindungin mereka dari naik turunnya pasar kabel. Nah, kesalahan fatalnya itu ada dua lapis. Kesalahan pertama itu fundamental banget. Indeks harganya didasarin sama biaya produksi Alcoa, bukan harga pasar aluminium. Padahal kan tujuan Essex itu biar terlindung dari volatilitas harga outputnya, harga kabel, yang dipengaruhi pasar global, bukan cuma biaya input Alcoa doang. Wah, salah konsep dari awal ya. Iya, salah banget. Terus, kesalahan kedua itu implementasinya kacau balau. Rumus indeksnya aneh banget. Sebagian besar komponen harga awal, sekitar 60% loh, itu sama sekali nggak kena pengaruh indeks. Loh kok bisa? Iya, parahnya lagi, komponen biaya non-tenaga kerja yang katanya diindeks, malah dikaitin ke IHP umum. Padahal buat bikin aluminium itu biaya energi, listrik terutama, itu gede banget dan naik turunnya gila-gilaan. IHP umum mana bisa nangkep itu? Ya ampun, jadi indeksnya nggak nyambung sama sekali ya? Sama sekali enggak. Hasilnya, bencana buat Alcoa, harga kontraknya jadi anjlok jauh di bawah biaya produksi real Alcoa, plus jauh di bawah harga pasar aluminium yang waktu itu lagi naik. Alcoa rugi gede banget. Ironisnya, Essex malah untung gede dari harga murah ini. Gila sih, terus gimana akhirnya? Ya akhirnya Alcoa gugat. Pengadilan secara kontroversial sebenarnya, mutusin buat ngubah kontraknya biar Alcoa nggak rugi-rugi amat. Pelajaran utamanya jelas banget. Bikin indeks harga itu butuh ngerti banget pasarnya gimana, biaya apa aja yang relevan, sama tujuan sebenarnya penyesuaian harga itu buat apa. Hati-hati banget deh pokoknya. Wow, itu bener-bener contoh ngeri ya gimana detail teknis di kontrak bisa punya akibat finansial luar biasa gede. Kesalahan desain yang fatal banget. Nah, jadi selain indeks yang beresiko ini, ada mekanisme lain nggak sih buat nyesuaiin harga? Ada beberapa alternatif lain, tapi ya punya keterbatasan juga. Terutama buat produk unik yang hasil investasi spesifik tadi. Misalnya, Most Favored Nation atau MFN. Penjual janji nggak bakal kasih harga lebih bagus ke pembeli lain buat produk serupa. Kedengarannya bagus. Iya, tapi masalahnya, kalau produknya unik banget, nyari produk serupa buat pembandingnya itu susah. Contohnya di kasus Semiko Tesco tadi, ada klausul MFN tapi ya diragukan juga efektif apa nggak. Terus ada lagi hak mencocokkan atau matching right. Mirip right of first refusal tapi buat harga. Satu pihak cari tawaran dari luar, pihak satunya boleh nyamain harga itu. Oke. Masalahnya sama lagi. Susah cari penawar dari luar buat produk unik. Lagian, pihak luar juga mungkin malas kasih tawaran kalau tahu ujung-ujungnya cuma bakal dicocokin sama pemain lama. Nggak dapat apa-apa kan dia? Terakhir ada hak renegosiasi. Negosiasi ulang harga secara berkala, misalnya tiap 5 tahun,
atau kalau ada kejadian tertentu. Masalahnya, kalau nggak ada pasar pembanding yang jelas, hasil negosiasinya bisa lebih ditentuin sama siapa yang posisi tawarnya lebih kuat pas itu, bukan harga pasar yang wajar. Jadi bisa nggak fair juga ya? Bisa jadi. Terus, ini juga bisa ngurangin rasa aman dari kontrak jangka panjang itu sendiri. Jadi kerasa kayak serangkaian kontrak pendek aja gitu. Oke, oke. Jadi apa nih kesimpulan dari semua ini buat Anda? Jelas banget ya kalau nyesuaiin kuantitas sama harga di kesepakatan jangka panjang itu rumit, banyak potensi jebakannya, tapi ya mutlak perlu biar kesepakatannya bisa awet dan tetap ada nilainya. Benar sekali. Tantangan intinya itu yang ngerancang mekanisme baik buat kuantitas maupun harga yang bisa nemuin keseimbangan yang pas. Mesti cukup ngasih jaminan buat investasi awal berani dilakuin, tapi juga mesti fleksibel buat adaptasi. Dan yang paling penting, jangan sampai malah nyiptain insentif yang salah yang bisa ngerusak kerjasama dan nilai kesepakatannya sendiri. Ini seni banget sih, dan sangat tergantung konteks ya. Nggak ada satu resep buat semua. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Mengingat semua kerumitan dan potensi gagal dalam ngerancang klausul penyesuaian yang sempurna ini, seberapa besar sih sebenarnya keberhasilan jangka panjang kontrak ini pada akhirnya bergantung? Apakah cuma pada kecerdasan teks hukumnya aja, atau lebih ke kekuatan hubungan, komunikasi, dan kepercayaan antar pihak untuk ngelewatin perubahan tak terduga secara adil? Bahkan mungkin ketika kontraknya sendiri punya celah gitu. Pertanyaan bagus itu. Nah, terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita di bab 6 buku Deals kali ini. Semoga ini ngasih Anda pemahaman yang lebih dalam ya soal dinamika penyesuaian di dunia kontrak bisnis. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.